Yoris dan Arif memiliki pengakuan berbeda soal mobil Yaris milik Amalia Mustika Ratu yang dibawa dari tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Yoris adalah anak dari salah satu tersangka kasus Subang, Yosep, sekaligus anak dan kakak korban, Tuti dan Amalia, sementara Arif adalah keponakan Yosep. Tepatnya anak dari adik Yosep, Mulyana. Yoris dan Arif diketahui sama-sama mendatangi TKP setelah pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia terjadi. Setelah mengunjungi TKP, Yoris membawa pulang mobil Yaris milik Amalia. Hal itu lantas menyeret nama Yoris yang diduga terlibat kasus Subang. Tetapi, baik Yoris dan Arif telah menyampaikan pengakuan mereka terkait mobil Yaris tersebut. Seperti apa pengakuan keduanya? Pengakuan Yoris, diminta membawa mobil Yaris tersebut oleh Arif. Mobil Yaris memang bukan barang bukti kan Alphard. Tapi kan Yaris ini ada di TKP, kata Leni Anggraeni saat wawancara khusus bersama tribunjabar.id, Jumat, 5 November 2023. Nah, Yoris disuruh bawa mobil Yaris oleh omnya, Mulyana, dan sepupunya yang polisi itu, Arif. Terus dibawa ke rumah Yoris. Akhirnya Kapolres marahkan, katanya, menurut Leni, kala itu istri dan Yoris mengetahui bahwa mobil Yaris itu dibawa atas perintah Arif. Untung di situ ada saksi yang mengetahui, Teh Yanti, istri Yoris, dan Bu Lilis, Yoris, tahu deh kalau. Enggak salah, ujarnya. Setelah ditegur pihak Polres, Yoris pun mengembalikan mobil tersebut. Pengakuan Arif. Sementara itu, Arif buka suara soal dugaan meminta Yoris membawa mobil Yaris. Saya bantah hal itu, yang sebenarnya ialah sore setelah asar sekitar jam 17 WIB kurang. Ada penyidik Reskrim Polres Subang mengobrol dengan keluarga yang berada di Polsek, kata Arif kepada tribunjabar.id pada Sabtu, 4 November 2023. Saat itu kebetulan saya pun di sana. Ada Yosep, Yoris, Mulyana, dan ada Mas G dan kerabat juga saudara A. Di sana kami diminta untuk mengambil kucing, takut mati, dan mobil Yaris yang saat itu mereka bilang enggak ada keterkaitannya. Semua yang ikut mendengarkan setuju. Lanjutnya, hal itu lantas membuat Arif tidak terima jika ia dituding menjadi pihak yang meminta Yoris membawa mobil Yaris. Jadi apa tujuannya bilang kalau saya yang menyuruh ambil? Lalu setelah itu penyerahan kunci juga dari pihak penyidik Polres kepada keluarga utama, Yosep dan Yoris. Lalu semuanya mengobrolkan mobil itu mau disimpan di mana, ujarnya. Pak Kades Jalan Cagak juga ada kok saat itu. Yang jelas saya hanya ikut berkata, mau disimpan dimanapun mobil itu, di Yoris, kediaman nenek, di saya atau di Mulyana, yang penting hati-hati di jalannya, sambungnya. Setelah kejadian itu, kata Arif, ia pulang terlebih dulu menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya, jadi saya tidak tahu menahu tentang mobil itu ujungnya dibawa kemana atau oleh siapa, katanya. Hasil penyidikan kasus Subang terakhir, Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, pada Kamis, 2 November 2023. Dalam prarekonstruksi ini, tersangka Danu dihadirkan langsung di TKP. Sementara tersangka lainnya diganti oleh pemeran pengganti. Terdapat sekitar 95 adegan yang memperagakan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu saat prarekonstruksi. Salah satu adegan yang terlihat dari luar TKP adalah adegan ketika Yosep mengangkut jasad Amalia Mustika Ratu ke dalam mobil Alphard. Reka adegan tersebut terjadi dalam adegan ke-70-85. Berdasarkan pantauan tribunjabar.id dari luar TKP, Yosep terlihat mengangkut Amalia yang digantikan oleh manekin. Yosep membawa jasad putrinya itu melalui pintu depan rumah, kemudian mengarah ke bagasi mobil Alphard yang terparkir tepat di sampingnya. Kemudian, Yosep menyimpan jasad Amalia tepat di atas jasad Tuti yang telah terlebih dahulu disimpan oleh 3 tersangka lainnya. Setelah adegan memasukkan kedua jasad ibu dan anak tersebut, pada adegan ke-94, Danu terlihat sibuk membawa sebuah ember berisi air. Air dalam ember itu untuk membersihkan lantai dari bercak darah maupun bekas kaki para tersangka yang ada pada bagian depan hingga ke dalam rumah. Setelah membersihkan lantai, adegan prarekonstruksi pun selesai. Danu kembali pulang menggunakan motor bebek menuju arah Jalan Cagak. Sementara Yosep dan kedua anak Mimin tak diketahui kemana perginya setelah itu. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menyatakan, Mimin berada di dalam rumah saat eksekusi kedua korban. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, kata Surawan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023.
Tidak tahu datangnya Mimin dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar. Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP. Lanjutnya, sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan Dan. Keterangan Danu tak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka termasuk Arigi di TKP mulai pukul 21.00 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Katanya, posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Hingga hari ini, Surawan menegaskan bahwa keempat tersangka lainnya masih belum mengakui perbuatannya dan menolak keras keterangan Danu. Tadi prarekonstruksi juga turut dipantau oleh Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jabar dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, ujar Surawan. Adegan-adegan prarekonstruksi tersebut sesuai apa yang dilihat oleh Danu langsung saat di TKP. Kata Surawan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!